Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Maulinda akan sebagai pemateri satu akan menjelaskan sedikit tentang suhu. Nah, sebelumnya pengertian suhu tuh misalkan gini, saat kalian memegang es akan terasa dingin. Nah, keadaan ini dinamakan suhunya rendah. Sebaliknya, saat kalian memegang air yang direbus akan terasa panas. Nah, hal ini dinamakan suhu tinggi, dan keadaan tersebut dapat diperoleh pengertian tentang suhu, yakni suhu atau temperatur adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, derajat tinggi atau rendahnya suhu tidak dapat diukur dengan alat peraba manusia, kulit, tangan, ataupun yang lain. Alat pengukur suhu yakni dinamakan termometer. Macam-macam skala suhu itu ada 4. Yang pertama Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, di setiap skala suhu ini dikemukakan oleh orang-orang berbeda. Misalkan suhu Celsius ini ditemukan oleh seorang sarjana berasal dari Swedia yang bernama Andreas Celsius, dan skala Celsius ini dibuat berdasarkan pada titik beku air pada 0 derajat Celsius dan titik didih air pada 100 derajat Celsius. Nah, suhu skala Reaumur. Nah, suhu skala Reaumur ini ditemukan oleh Ruth Anthony Verschuldt Reaumur. Nah, karena Reaumur telah mengusulkan bahwa suatu suhu titik beku air dalam suhu 0 derajat Celsius dan titik didihnya 80 derajat Celsius. Nah, selanjutnya skala suhu Kelvin. Nah, untuk skala suhu Kelvin ini dikemukakan oleh Lord Kelvin. Nah, Lord Kelvin ini menetapkan bahwa apa yang disebutkan dengan 0 derajat itu mutlak. Selanjutnya skala suhu Fahrenheit. Skala suhu Fahrenheit ini dikemukakan oleh ilmuwan berasal dari Jerman yang bernama Gabriel Fahrenheit. Nah, dan skala suhu Fahrenheit ini banyak digunakan di Amerika Serikat. Dan skala suhu Fahrenheit ini memakai campuran antara es dan garam dengan suatu titik beku air bernilai 30 derajat Fahrenheit dan titik didih sebesar 212 derajat Fahrenheit. Nah, setelah kita tahu macam-macam dari skala suhu Fahrenheit, kita harus tahu mengenai rumus menghitung konvensi suhu yang sudah dijelaskan di dalam makalah kami. Bisa dibuka dan dibaca dan dipahami. Sudah terdapat tabel untuk rumus pengukuran skala suhu, mulai dari rumus konvensi suhu dari Celsius ke Reaumur, dari Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Kelvin, dan selanjutnya. Nah, rumus konvensi suhu bisa kalian lihat dan kalian pahami di dalam makalah kami yang sudah berisi rumus, contoh soal, dan penjelasannya. Selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis termometer. Yang pertama, contoh termometer yang menggunakan alat pemuaian volume. Nah, keuntungan dari memakai termometer ini yakni pemuaiannya teratur, mengilap sehingga mudah dilihat, tidak membasahi dinding kaca, rentang suhunya cukup besar, yaitu antara kurang lebih 40 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Nah, selanjutnya barusan ada keuntungan, ada kerugian dari memakai termometer ini ya. Antara lain harganya mahal, tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah, juga merupakan zat beracun atau berbahaya. Lanjut ke termometer selanjutnya, yakni termometer dapat menggunakan bahan padar. Nah, contohnya termometer bimetal, termometer hambatan, dan termometer termokopel. Nah, termometer bimetal ini dirancang dari lapisan 2 logam dengan konverser memuai berbeda dan
dilengkapi untuk mengatur jarum pengukur suhu. Yang kedua, termometer hambatan menggunakan nilai hambatan yang terpengaruhi oleh suhu. Termometer ini dapat mengukur suhu hingga di atas 1000 derajat Celcius. Yang selanjutnya, termometer menggunakan sifat timbulnya GGL, gaya gerak listrik. Nah, dari bahan yang memiliki perbedaan suhu. Selanjutnya, termometer dapat menggunakan sifat, yaitu radiasi benda. Nah, contohnya pirometer dan termometer inframerah. Nah, pirometer adalah pengukur suhu dengan cara mengukur intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda. Alat ini dapat mengukur suhu 500 derajat Celcius sampai 3000 derajat Celcius. Nah, selanjutnya termometer inframerah. Termometer inframerah adalah termometer yang menggunakan sifat pemuaian sinar inframerah. Nah, untuk keperluan khusus beda lagi. Nah, termometer badan atau termometer klinis adalah termometer yang berguna untuk mengukur suhu badan. Misalkan ketika kita demam seperti itu. Termometer ini memiliki skala antara 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Nah, selanjutnya termometer maksimum minimum Six Bellani adalah termometer yang digunakan untuk mengukur suatu maksimum dan minimum di suatu tempat. Selanjutnya termometer ruang. Termometer ruang merupakan termometer untuk mengetahui suhu suatu ruang. Termometer ini biasanya dipasang pada dinding ruangan. Selanjutnya yang terakhir tentang termometer keperluan khusus, ini termometer laboratorium. Nah, biasanya menggunakan termometer raksa dan memilih skala antara kurang lebih 10 derajat hingga 110 derajat Celcius. Nah, selanjutnya konversi skala termometer. Skala termometer ada banyak sekali. Untuk termometer yang menggunakan sifat pemuaian, maka konversi pada skala menggunakan sifat pemuaian. Nah, perbandingan skala tiap termometer selalu sama. Contohnya, dua termometer pada gambar yang pada makalah akan berlaku hubungan. Yang pertama, skala termometer yang perlu dipahami ada 3, yakni termometer Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Untuk mengetahui konvensi ketiga termometer ini biasanya menggunakan acuan titik beku dan titik didih air murni. Selanjutnya, suhu mutlak. Dalam satuan standar internasional, suhu memiliki satuan Kelvin. Besar suhu dalam Kelvin memenuhi hubungan, yakni Kelvin sama dengan Celcius ditambah 273. Nah, mungkin hanya itu pembahasan sedikit tentang suhu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya serahkan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Eka Bonita, NIM T2018-4015. Di sini saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang apa itu kalor. Yang pertama itu kalor adalah termasuk salah satu bentuk energi, yaitu energi panas. Satuannya biasa menggunakan kalori. Kesetaraan satuan ini adalah 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Contoh pemanfaatan energi kalor adalah ketika memasak air, menyolder, dan menyetrika baju. Ada 2 kemungkinan perubahan jika suatu benda itu diberi kalor. Yang pertama yaitu adalah benda tersebut akan mengalami perubahan suhu, dan yang kedua, benda tersebut akan mengalami perubahan wujud. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang terjadinya perubahan suhu pada benda yang diberi kalor. Terjadinya perubahan suhu ini ketika ada kesetaraan antara massa benda, perubahan suhu benda, dan jenis benda. Langsung saja pada rumusnya, yaitu adalah seperti ini. Q sama dengan menunjukkan kalornya. Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana M ini menunjukkan massa benda, C ini menunjukkan kalor jenis benda, dan delta T menunjukkan perubahan suhu benda, di mana perubahan suhu benda ini adalah ketika suhu akhir dikurangi suhu awal. Lalu langsung saja pada contoh soalnya. Jadi ketika misalnya diketahui suatu benda yang masanya 10 kg. Lalu di sini saya
bacakan dulu contoh soalnya. Jadi contoh soalnya yaitu tentukan besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebatang aluminium yang masanya 10 kg dari 15 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius jika kalor jenis besi tersebut adalah 550 Joule per kilogram. Jadi sudah diketahui dari contoh soal tersebut bahwa masanya itu 10 kg. Lalu untuk menunjukkan suhu akhir adalah delta T adalah suhu akhir yaitu 100 derajat Celcius dikurangi suhu awal yaitu 15 derajat Celcius sama dengan 85 derajat Celcius. Dan kalor jenis benda yang di sini yang digunakan adalah kalor jenis dari besi yaitu 550 Joule per kilogram. Bagaimana cara mengerjakannya? Langsung saja dimasukkan ke dalam rumus yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Jadi masanya ada 10 kg. Lalu kalor jenis bendanya adalah 550 Joule per kilogram dan delta T-nya adalah 85 derajat Celcius. Ketika dikalikan maka hasilnya adalah 467.500 Joule atau sama dengan 467,5 kilojoule. Dan yang kedua yaitu tentang perubahan wujud. Perubahan wujud benda ini dapat berubah ketika misalnya dari benda padat menjadi benda cair menjadi benda gas, atau padat menjadi gas apabila benda tersebut menyerap kalor ataupun sebaliknya. Dan yang pertama saya akan jelaskan tentang perubahan wujud menguap. Jadi menguap yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi gas disebut penguapan. Adapun bila dimasukkan ke dalam rumus maka rumusnya itu Q sama dengan M dikali U, di mana M ini menunjukkan massa dan U ini menunjukkan kalor uap tersebut. Langsung saja pada contoh soal. Saya akan bacakan dulu contoh soalnya dulu. Baik, jadi contoh soalnya adalah misalnya kalor yang dilepaskan untuk mencarikan 1 gram gas nitrogen adalah, maka di sini telah diketahui bahwa masanya itu 1 gram. Jadi sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 3 kg. Sedangkan U ini menunjukkan kalor uap. Kalor uap dari nitrogen tersebut telah diketahui itu sebesar 200 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Bagaimana cara mencari kalor yang dibutuhkan? Langsung saja masukkan pada rumus yaitu M dikali U, di mana 1 kali 10 pangkat min 3 kg dikali 200 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Maka diketahui hasilnya itu 200 Joule. Seperti itu. Baik, perubahan wujud yang kedua yaitu perubahan wujud benda yang kedua yaitu melebur. Melebur ini adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Dan untuk mengubah wujud 1 kg benda padat menjadi cair disebut kalor lebur. Adapun rumus dari kalor lebur ini adalah Q sama dengan M dikali L. M ini menunjukkan massa benda dan L ini menunjukkan kalor lebur dari benda tersebut. Langsung saja pada contoh soalnya. Saya bacakan dulu soalnya. Jadi misalnya berapa banyak kalor yang harus diserap untuk mengubah wujud 1 gram emas dari padat menjadi cair jika diketahui kalor lebur dari emas tersebut adalah sebesar 64,5 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Jadi kan sudah diketahui masanya itu 1 gram dan kalor leburnya adalah sekian. Bagaimana mencari kalor leburnya? Maka langsung saja masukkan pada rumus yaitu M 1 kali 10 pangkat min 3 kg dikali kalor leburnya yaitu 64,5 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Maka dapat dihasilkan yaitu 64,5 Joule. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana grafik suhu terhadap kalor. Jadi seperti ini. Misalnya diketahui massa bendanya adalah S. Jadi perubahan suhu yang terjadi adalah dari A ke B, yaitu terjadi proses perubahan suhu di mana kalor yang disebut yaitu kalor S. Jadi bagaimana cara mencarinya adalah massa dari S dikali kalor jenis dari S tersebut dikalikan perubahan suhu yang terjadi, yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal. Lalu ketika dari proses B ke C ini terjadi perubahan wujud, yaitu dari S tersebut akhirnya mencair, maka disebut kalor lebur. Kalor lebur di sini rumusnya adalah Q sama dengan M dikali L. Seperti tadi bahwa M-nya adalah massa dari benda tersebut, massa dari S, dan L-nya adalah kalor
lebur dari es tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah dari C ke D, di mana dapat dilihat bahwa dari C ini terjadi perubahan suhu, yaitu yang awalnya jadi dari 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Maka di sini kalor yang dibutuhkan yaitu kalor air. Dan untuk mencari kalor air ini sama seperti kalor es tadi, yaitu massa dari air dikalikan kalor jenis dari air tersebut dan dikalikan perubahan suhu yang terjadi, yaitu dari 100 derajat Celcius suhu akhirnya dikurangi suhu awalnya yaitu 0 derajat Celcius. Dan dari D ke E ini terjadi kalor uap, yaitu perubahan wujud dari air tersebut menguap menjadi gas. Maka rumus yang dibutuhkan adalah kalor uap, yaitu Q dikali U, di mana maksudnya Q sama dengan M dikali U, yaitu kalornya sama dengan massa dikali kalor uap dari benda tersebut. Dan dari E ke F ini terjadi perubahan suhu lagi, yaitu dari 100 derajat Celcius sampai pada sebuah suhu. Jadi terjadi yang namanya kalor uap, sama seperti ini rumusnya, yaitu Q sama dengan M dikali U, massa dikali kalor uap dari benda tersebut. Selanjutnya, dalam kalor ini dikenal yang namanya asas Black, yaitu asas Black menyatakan bahwa jika dua zat yang suhunya berbeda dicampurkan maka akan mencapai keseimbangan termal, di mana zat bersuhu tinggi akan memberikan kalor kepada zat yang bersuhu benda. Jadi kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Dan penjelasan yang keempat yaitu tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor ini ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui medium tanpa diikuti perpindahan zat. Contohnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita memasak air menggunakan panci logam. Maka ketika panci yang sudah berisi air itu dipanaskan, panas dari api tersebut akan merambat ke dalam atom-atom dari logam. Dan panas dari logam tersebut kemudian diteruskan dari api sampai ke panas dari logam tersebut akan diteruskan kepada molekul-molekul air, sehingga air tersebut akan panas. Itu adalah contoh dari perpindahan kalor yang disebut konduksi. Contoh-contoh lainnya dapat dilihat di rangkum makalah atau ada di PPT. Dan yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang diikuti perpindahan zat. Contohnya adalah ketika misalnya menggunakan hair dryer. Maka cara kerja hair dryer tersebut adalah contoh dari perpindahan kalor konveksi. Karena pada pengering rambut tersebut, kipas angin menarik udara di sekitarnya dan akan meniupkan kembali udara panas atau angin panas setelah dilewatkan pada elemen panas di dalam hair dryer tersebut. Dan perpindahan kalor yang terakhir yaitu radiasi, adalah perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik dan tidak memerlukan medium perantara. Contohnya adalah ketika menggunakan radiasi panas dari tungku perapian. Jadi biasanya di luar negeri tuh di setiap rumah ada yang namanya tungku perapian, dan ketika musim dingin tungku perapian tersebut digunakan. Cara penggunaannya adalah dinyalakan api pada tungku perapian tersebut dan orang tersebut hanya perlu mendekat untuk merasakan hangat dari tungku perapian. Jadi rasa hangat yang dirasakan tersebut merupakan contoh radiasi, karena orang tersebut tidak perlu menempatkan dirinya pada api, tapi hanya perlu mendekat untuk merasakan hangat. Dan radiasi elektromagnetik dari api itu akan menghantarkan hangatnya api kepada tubuh mereka. Misalnya juga ketika radiasi panas dari bola lampu. Biasanya bola lampu yang sudah dinyalakan lama, ketika dipegang itu akan terasa panas. Dan hal ini menunjukkan bahwa rasa panas tersebut merupakan contoh radiasi atau pancaran, karena panas dari bola lampu tersebut akan terasa pada tangan kita yang memegangnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan
dilanjutkan oleh presentator ketiga, yaitu akan menjelaskan tentang bagaimana pemuaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Kamalia, NIM T 2018-4035. Saya sebagai pemateri terakhir. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemuaian. Pemuaian adalah bertambah besarnya ukuran suatu benda karena terjadi kenaikan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Pemuaian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat adalah jenis pemuaian yang terjadi pada suatu benda. Contohnya seperti bingkai jendela, rel kereta api, dan kabel listrik. Pemuaian zat padat dibedakan menjadi 3, yaitu pemuaian panjang. Pemuaian panjang sendiri adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda dikarenakan menerima kalor. Selanjutnya yaitu rumus untuk menentukan pertambahan panjang benda setelah dipanaskan pada suhu tertentu, yaitu delta L sama dengan LO dikali alfa dikali delta T, di mana delta L menunjukkan pertambahan panjang, LO menunjukkan panjang mula-mula, alfa menunjukkan koefisien muai panjang, delta T menunjukkan kenaikan suhu. Langsung saja contoh soal, yaitu sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Selanjutnya yaitu pemuaian luas. Pemuaian luas sendiri adalah bertambahnya ukuran luas suatu benda dikarenakan menerima kalor. Rumus untuk menentukan pertambahan luas dan volume akhir sebagai berikut. Delta A sama dengan AO dikali dalam kurung 1 ditambah beta dikali delta T tutup kurung, di mana delta A menunjukkan luas akhir, AO menunjukkan luas mula-mula, beta menunjukkan koefisien muai luas zat, delta T menunjukkan kenaikan suhu. Langsung contoh soal, yaitu pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah pelat besi luasnya 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,000012 per derajat Celcius, maka tentukan luas pelat besi tersebut. Selanjutnya yaitu pemuaian luas. Pemuaian luas adalah bertambahnya ukuran volume suatu benda dikarenakan menerima kalor. Rumus yang digunakan untuk menentukan pertambahan volume dan volume akhir suatu benda yaitu V sama dengan V0 dikali buka kurung 1 ditambah gamma dikali delta T tutup kurung, di mana V menunjukkan volume akhir, V0 menunjukkan volume mula-mula, gamma menunjukkan koefisien muai volume, dan delta T menunjukkan kenaikan suhu. Langsung saja contoh soal. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana 2 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius,
maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Yang kedua yaitu pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi hanya dikenal sebagai muai ruang atau muai volume saja. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka semakin besar muai volumenya. Titik pertemuan antara wujud cair, wujud padat, dan wujud gas disebut dengan triple point. Yang ketiga yaitu pemuaian gas. Gas mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan jika suhunya turun. Pada pemuaian zat gas tidak dikenal muai panjang dan muai luas. Yang ada hanya muai volume gas tersebut. Pemuaian pada gas adalah pemuaian volume yang dirumuskan sebagai berikut. Delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T, di mana delta V menunjukkan pertambahan volume, V0 menunjukkan volume mula-mula, gamma menunjukkan koefisien muai volume zat gas. Langsung saja contoh soal. Suatu ruangan berisi 50 meter kubik udara pada suhu 25 derajat. Berapakah volume udara dalam ruangan tersebut jika suhunya naik menjadi 40 derajat Celcius? Koefisien muai volume udara adalah 0,00367 derajat Celcius min 1. Pemuaian pada zat gas terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, pemuaian gas pada suhu tetap atau disebut dengan isotermal. Kemudian pada tekanan tetap atau disebut isobari. Dan yang terakhir yaitu volume tetap atau isotori. Rumus untuk menentukan pemuaian gas saat isotermal. Langsung saja contoh soal. Gas dalam ruang tertutup mempunyai tekanan 1 cm Hg. Jika kemudian gas tersebut ditekan pada suhu tetap sehingga volume gas menjadi 1/4 volume mula-mula, berapa tekanan gas yang terjadi? Selanjutnya yaitu rumus untuk pemuaian gas saat isobarik. Langsung saja contoh soal. Suatu gas dalam ruangan tertutup memiliki tekanan 1 atm, suhu 27 derajat Celcius, dan volume 2,4 liter. Berapa volume gas tersebut pada suhu 127 derajat Celcius jika mengalami proses pemuaian pada tekanan tetap? Selanjutnya yaitu rumus untuk pemuaian gas saat isokorik. Langsung saja contoh soal. Sejumlah gas pada mulanya mempunyai tekanan P dan suhu T. Jika gas tersebut mengalami proses isokorik sehingga tekanannya menjadi 4 kali tekanan semula, maka suhu gas berubah menjadi